Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muklis Abdullah dari PBJ Serang dengan NIM 0497943487. Saya di sini ingin mengerjakan tugas praktikum 1 dari struktur data. Jadi di sini saya akan menjelaskan step by step untuk soal nomor 1, yaitu buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama jumlah baris. Step yang pertama yaitu deklarasi kelas, yaitu kode dimulai dengan deklarasi kelas jumlah baris. Jadi nama kelas harus sesuai dengan nama file di Java, yaitu jumlah baris.java. Jadi kata kunci publik di sini menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses dari luar paket. Step yang kedua yaitu metode utama. Metode main. Metode main adalah titik masuk eksekusi untuk program Java. Ini adalah bagian yang pertama kali dieksekusi saat program dijalankan. Step yang ketiga, deklarasi variabel. Variabel jumlah baris dideklarasikan dengan tipe data int atau integer, yang berarti itu akan menyimpan nilai bilangan bulat. Variabel ini hanya dideklarasikan di dalam metode main, sehingga hanya dapat diakses di dalamnya. Step yang keempat, inisialisasi variabel. Variabel jumlah baris, di sini saya akan memberikan contoh nilai dengan 10. Jadi diinisialisasikan dengan nilai 10. Dengan kata lain, kita memberikan nilai 10 pada awal variabel jumlah baris. Step yang kelima, mencetak nilai variabel. Sistem mencetak nilai variabel. Step yang kelima, mencetak nilai variabel. Baris ini mencetak nilai dari variabel jumlah baris ke konsol. Jadi kita menggunakan system.out.println untuk mencetak teks jumlah baris yang diikuti oleh nilai variabel jumlah baris. Lalu step yang ke-6 dan ke-7, penutup kurung kurawal dan penutup kurung kurawal tambahan. Jika dijalankan, programnya akan seperti ini. Ya, jumlah baris 10. Di nomor 2 dengan soal buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kalimat baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Step yang pertama, deklarasi kelas. Program dimulai dengan deklarasi kelas kalimat baru dalam Java. Setiap program harus berada di dalam sebuah kelas kata kunci publik. Di sini menandakan bahwa kelas ini dapat hasil dari luar paket. Step yang kedua, metode utama, yaitu setiap program Java merupakan sebuah metode utama main sebagai titik awal eksekusi. Dalam contoh ini, metode utama dideklarasikan sebagai publik yang berarti dapat diakses dari luar kelas. Statik menandakan bahwa metode ini terkait dengan kelas itu sendiri, bukan dengan instance dari kelas tersebut. Void menunjukkan bahwa metode ini tidak mengembalikan nilai. String buka kurung tutup kurung ups adalah argumen yang dapat diterima oleh metode main yang bisa digunakan untuk memasukkan argumen dari command line. Step yang ketiga, deklarasi variabel. Di dalam metode utama, sebuah variabel dengan nama kalimat baru dideklarasikan dengan tipe data string. Tipe data string digunakan untuk mempresentasikan teks dalam Java. Pada saat deklarasi variabel kalimat baru belum memiliki nilai, ini hanya menunjukkan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan variabel dengan nama tersebut dengan tipe data tertentu. Step yang keempat yaitu inisialisasi variabel. Setelah deklarasi, variabel kalimat baru diinisialisasikan dengan nilai deklarasi tipe data string. Dalam hal ini, nilai string tersebut dapat diberikan secara langsung. Step yang kelima yaitu menampilkan variabel. Setelah variabel kalimat baru diinisialisasikan, nilai dari variabel tersebut dengan ditampilkan menggunakan perintah system.out.println, yaitu perintah untuk menampilkan teks ke konsol. Dalam kasus ini, memberikan nilai variabel kalimat baru sebagai argumen yang akan dicetak di konsol ketika program dijalankan. Contohnya seperti ini jika program dijalankan.
Itu deklarasi tipe data string. Nomor 3, dengan soal buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka, tipe data integer yang berisi angka 07, 10, 20, 23. Step yang pertama yaitu pendeklarasian kelas 4 angka. Jadi kode dimulai dengan mendeklarasikan kelas Java dengan nama 4 angka. Kata kunci publik menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses dari luar paket. Step kedua yaitu metode utama, yaitu ini adalah metode yang dieksekusi saat program dijalankan. Setiap program Java harus memiliki metode main. Step yang ketiga, pendeklarasian array. Jadi, di dalam metode main sebuah array dengan nama 4 angka dideklarasikan dan diinisialisasikan dengan nilai 7, 10, 20, 23. Tipe data array ditentukan sebagai int, yang berarti ini adalah array satu dimensi yang berisi bilangan bulat. Step keempat, mencetak nilai array, yaitu system.out.println yang menggunakan loop for. Digunakan untuk mengakses setiap elemen array. Setiap elemen array 4 angka. Variabel i digunakan sebagai indeks array. 4 angka .length memberikan panjang array atau jumlah elemen. Setiap elemen array dicetak bersama dengan indeksnya. Step kelima yaitu penutupan kurung berawal. Step keenam penutupan kurung berawal tambahan. Yang kalau dijalankan programnya seperti ini. Nomor 4 dengan soal buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama alfabet tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom P, S, N, WLB, FRE. Jadi step yang pertama yaitu pendeklarasian kelas dan metode utama. Jadi di sini public class alfabet, public static void main, dan seterusnya adalah pendeklarasian kelas Java dengan nama alfabet. Setiap program Java harus memiliki satu kelas dengan metode main yang akan dijalankan saat program dimulai. Step yang kedua yaitu pendeklarasian array 2 dimensi. Di sini kita mendeklarasikan array 2 dimensi dengan nama alfabet. Array ini memiliki 3 baris dan 3 kolom. Nilai-nilai dalam array tersebut adalah karakter alfabet. Step yang ketiga, pencetakan array, yaitu kode ini mencetak isi array alfabet. Pertama kita mencetak pesan isi array alfabet, kemudian kita menggunakan nested loop, yaitu for atau bersarang untuk mengakses setiap elemen array dalam array 2 dimensi. Pada setiap iterasi, karakter yang terdapat pada indeks baris I dan J dicetak diikuti dengan spasi. Setelah mencetak semua elemen dalam satu baris, kita menggunakan system.out.print untuk berpindah ke baris berikutnya. Step keempat yaitu penutup metode utama. Jika dijalankan, hasil program akan seperti ini. Nomor 5 yaitu dengan soal buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 26, 08, 23, 24, 16. Jadi step yang pertama yaitu import library. Jadi pada bagian pertama kode kita mengimpor kelas linked list dari paket java.util. Ini diperlukan karena kita akan menggunakan kelas linked list untuk membuat linked list. Step yang kedua yaitu deklarasi kelas
kita mendeklarasikan kelas list angka. Kelas ini akan memiliki suatu metode, yaitu metode main. Step ketiga, metode main. Ini adalah titik masuk untuk eksekusi program Java. Di dalam metode main, kita melakukan inisialisasi linked list dan menambahkan elemen ke dalamnya. Step keempat, inisialisasi linked list. Di dalam metode main, kita membuat objek linked list yang dinamakan list angka. Kita menentukan tipe data sebagai integer karena kita ingin menyimpan angka dalam linked list ini. Step kelima yaitu menambahkan elemen ke dalam linked list. Setelah inisialisasi, kita menambahkan elemen ke dalam linked list menggunakan metode add. Dalam contoh ini kita menambahkan kode angka 2608 26 8 23 24 16. Step ke-6 yaitu menampilkan isi linked list setelah menambahkan elemen ke dalam linked list. Kita menampilkan linked list tersebut dengan sistem out.println isi list angka. Kita menggunakan loop for each untuk mengambil setiap elemen dari linked list angka dan mencetaknya satu persatu. Ini memastikan bahwa setiap angka yang ditambah ditampilkan di layar. Step ketujuh yaitu penutup untuk memblok semuanya agar bisa menjalankan programnya. Ini hasilnya jika program dijalankan. Ya, mungkin itu saja penjelasan step by stepnya dari saya untuk tugas praktikum ini. Tugas praktikum pertama dari nomor 1 hingga nomor 5. Terima kasih.